Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita datang kembali dalam praise and worship. Kita mau benar-benar arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau percaya penuh bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-janjinya dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita sepanjang hari-hari yang lalu, Tuhan juga sertai kita sampai hari ini dan keesokan harinya dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Syukur bagimu. Terima kasih ya Bapa. Oh, kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang hidup. Oh, kina namanya namashi. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari dengan segenap hati katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, yang tetap memegang janji-Mu Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku mau berkata hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hati kami tetap percaya, iya Tuhan. Oh,
saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya ada kasih Kristus yang selalu memenuhi kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama merenungkan akan firman Tuhan sebelum kita akan memulai aktivitas kita dalam sepanjang hari ini. Yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Saudara, kalau kita mau coba merenungkan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita, yaitu kasih-Nya yang dicurahkan kepada kita. Banyak sekali dari kita semua anak-anak Tuhan seringkali berpikir bahwa hal yang terbesar yang Tuhan bisa berikan buat kita adalah keselamatan. Betul sekali. Tapi jangan lupa, setelah keselamatan itu diterima oleh kita semuanya, Tuhan juga memberikan kepada kita kasih karunia untuk setiap dari kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang ada, yang terhilang di luar sana. Nah, seringkali kita lupa bahwa betapa pentingnya kita memiliki hati untuk mengasihi orang lain. Dan kemudian dari kasih yang ada bagi orang lain itulah yang kemudian akan menggerakkan belas kasihan yang ada di dalam hidup kita untuk kita berdoa yang pertama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua adalah kita berusaha untuk memulihkan keadaan mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan setiap dari mereka yang ada di luar sana yang belum diselamatkan. Nah, tahukah Anda bahwa pada waktu saudara dan saya hidup di dalam kasih Kristus dan Anda memiliki belas kasihan bagi orang banyak di luar sana, itulah waktunya setiap dari kita akan melihat bagaimana iman kita itu akan bangkit. Dan kita akan berdoa dengan belas kasihan. Dan kita akan memiliki iman yang kuat untuk dapat menyelamatkan mereka. Dan kita juga memiliki iman yang kuat untuk kita bisa menolong mereka di tengah-tengah pergumulan banyak orang di luar sana. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi sebuah urutan bagaimana kehidupan orang percaya itu diberkati. Ada banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus berkata, Tuhan berkati saya. Tapi pertanyaannya, kalau engkau diberkati Tuhan, itu untuk apa? Mungkin Anda berkata, supaya aku bisa hidupnya tenang, supaya aku nggak miskin lagi, supaya aku nggak kekurangan, supaya aku bisa memberi kepada orang lain. Oke, mungkin itu yang menjadi alasan yang ada. Tapi sadarkah saudara bahwa kalau tujuan utamanya hanya sekedar untuk membuat kita bisa menjadi kaya, kita bisa memiliki banyak hal, dan mungkin kita bisa memberi ala kadarnya kepada orang lain, saya berkata, sia-sialah semua sebetulnya kasih, pengalaman berkat yang Tuhan mau berikan bagi saudara. Karena hal yang terpenting yang Tuhan mau adalah memakai saudara, memakai saya untuk menjadi kepanjangan daripada rencana Tuhan yang besar di muka bumi ini. Anda diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Anda diberkati untuk memberkati orang lain. Dan kalau hari ini hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita kemudian bisa bekerja lebih giat dibandingkan orang-orang lain, kita bisa bekerja lebih kuat dibandingkan orang-orang lain, itu semua karena datangnya daripada Tuhan. Karena kesuksesan kita, karena keberhasilan kita adalah kekuatan untuk kita bisa membuka, kita bisa menolong, kita bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, saya percaya kalau setiap dari kita selalu memiliki kasih yang datang daripada Tuhan, Anda akan memiliki belas kasihan pada waktu Anda mendengar di luar sana ada orang-orang yang belum diselamatkan. Anda melihat ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang sakit. Anda punya kerinduan untuk menjamah, untuk berdoa bagi mereka. Anda rindu untuk bisa mengulurkan tangan saudara untuk menolong mereka. Dan Anda mungkin berkata sekali lagi, aku gak mampu. Benar, seperti saya juga gak mampu. Tapi kasih karunia Tuhan
yang membuat saya dapat berdoa dengan iman dan percaya yang kuat, sehingga saya dapat menikmati mujizat daripada Tuhan untuk punya kekuatan menolong orang lain. Begitu juga hal yang sama dalam hidup Anda. Anda juga akan mengalami seperti yang saya alami. Saya bisa bekerja lebih kuat karena saya tahu ada kasih karunia dalam hidup saya, sehingga saya dapat melakukan sesuatu bagi orang lain. Saudara juga sama. Mari saudara, kita mau sama-sama berdoa, minta terus kasih karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan menginginkan memakai saudara untuk jadi berkat, saya percaya Dia akan berkati bisnis Anda, Dia akan berkati pekerjaan Anda, Dia akan berikan kesehatan buat Anda, Dia akan memberkati rumah tangga Anda. Karena apa yang ada dalam hidup akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat City of God, Kau berkati kami semuanya yang Tuhan bersama-sama dalam present worship pagi ini. Kau berkati kami Tuhan, berikan kasih karunia-Mu terus menerus banjiri dalam hidup kami, pulihkan kasih yang ada dalam hidup kami, supaya kami Tuhan akan mudah untuk tergerak hatinya, untuk tergerak untuk belas kasihan bagi mereka yang ada di luar sana. Kalau kami rindu untuk menolong orang lain, kami tahu Tuhan, Kau tahu kami gak mampu. Oleh karena itu kami percaya Kau akan memberkati kami supaya kami mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekali lagi dengan kasih Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, berkati sepanjang hari ini, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, beri penghiburan, sukacita dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan amin, amin, amin. Hatiku